Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Herlian Jaya. NIM 23 10 90 304. Kali ini saya akan menyampaikan materi ke-9 yang berjudul Konsep Dasar Chat. Ya, kita masuk ke materinya. Computer Aided Design atau CAD. Pengertian CAD. 1. Pengertian CAD. Computer Aided Design adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk-produk yang ingin digambarkan. Bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar-gambar 2 dimensi dan gambar-gambar 3 dimensi. Berawal dari menggantikan fungsi meja gambar, kini perangkat lunak CAD telah berevolusi dan terintegrasi dengan perangkat lunak CAE atau Computer Aided Engineering dan CAM atau Computer Aided Manufacturing. Integrasi itu dimungkinkan karena perangkat lunak CAD saat ini kebanyakan merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau biasa disebut solid modeling. Solid model memungkinkan kita untuk memvisualisasikan komponen dan rakitan yang kita buat secara realistik. Selain itu, model mempunyai properti seperti massa, volume, dan pusat gravitasi, luas permukaan, dan lain-lain. CAD adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan desain yang prosesnya dibantu dengan komputer. Sedangkan kegiatan membuat desain itu sendiri ternyata cukup luas. Artinya, dimulai dari pengumpulan ide, membuat sketsa atau konsep, membuat model, membuat gambar detail, menganalisa desain, sampai dengan membuat simulasi dan animasi. Jika semua kegiatan tersebut dibantu dengan komputer, itulah artinya CAD. Di dunia industri saat ini, fungsi CAD sangat vital dalam persaingan yang semakin ketat. CAD sangat membantu dalam pembuatan desain suatu produk dengan jauh lebih cepat dibandingkan jika pembuatan desain dilakukan secara manual. Dengan CAD, kesalahan dalam proses pembuatan desain bisa diminimalkan, yang berarti waktu dan biaya dapat sangat dioptimalkan. Ya, di sini kita bisa lihat salah satu contoh program dalam program CAD. 2. Sejarah CAD. Pada awal tahun 1960-an, seorang engineer bernama Ivan Sutherland memperkenalkan sebuah program komputer yang dapat digunakan untuk membuat gambar sketsa. Program komputer ini diberi nama Sketchpad. Saat itulah untuk pertama kalinya sebuah gambar sketsa dapat ditampilkan di layar komputer. Sejak diperkenalkannya Sketchpad, perkembangan CAD menjadi sangat cepat. Industri komputer berlomba-lomba membuat CAD. Pada saat itu, investasi yang diperlukan untuk sebuah CAD sangat besar. Sampai dengan ratusan ribu US dollar untuk software maupun hardware-nya. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memiliki, antara lain General Motors. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Diperkenalkannya PC pada awal tahun 1980-an memberi angin segar bagi perkembangan CAD, terutama dari segi ekonomi. Pada tahun 1982, sebuah perusahaan bernama Autodesk memperkenalkan sebuah CAD yang diberi nama AutoCAD.
yang mana menjadi CAD yang paling terkenal dan paling banyak penggunanya hingga sampai saat ini. Ya, program AutoCAD. Keuntungan CAD dibanding manual. Kualitas gambar konstan, tidak terlalu tergantung pada skill penggambar sebagaimana gambar manual. Relatif lebih akurat dan cepat pengerjaannya karena menggunakan komputer. Dapat diedit, ditambah, kurang tanpa harus memulai dari awal. Dapat menjadi database yang menyimpan berbagai informasi yang penting dibuat oleh drafter dan dapat diakses langsung oleh pengguna lain. Dapat dibuat library untuk komponen-komponen standar ataupun komponen yang digambar atau dipergunakan berulang-ulang dalam gambar. Misalnya baur, baut, mur, simbol-simbol, dan lain-lain. Sehingga mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan gambar. Lebih mudah dan praktis dalam dokumentasi, dipublikasi, dan menyimpannya. Dapat dibuat dengan berbagai warna, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Beberapa kelebihan AutoCAD dalam menggambar teknik antara lain. Gambar yang dihasilkan mempunyai kualitas jauh lebih baik dibanding dengan hasil gambar manual karena gambar lebih rapi dan presisi. Gambar desain yang dihasilkan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi karena AutoCAD mempunyai tingkat presisi hingga 13 digit, sehingga gambar lebih sempurna dan tepat ukurannya. Gambar yang dihasilkan akan terjamin kerapian dan kebersihannya karena sangat memungkinkan direvisi maupun pengeditan gambar untuk kesesuaian cetak yang dikehendaki. Bidang gambar kerja AutoCAD tidak terbatas sehingga memungkinkan untuk membuat gambar dengan ukuran yang sangat luas dan kompleks, tetapi dalam mencetakannya bisa dipilih bagian tertentu saja. Skala gambar yang dihasilkan fleksibel karena dapat mencetak gambar desain yang dihasilkan dengan jenis skala yang sangat variatif. Gambar yang dihasilkan bisa disimpan dengan cara yang sangat mudah, di mana hasil penyimpanan gambar tersebut bisa dibuka dengan software lain, serta dipublikasikan untuk kerja antar tim apabila diperlukan. Software yang sering digunakan untuk desain AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Format data asli AutoCAD, DWG, dan yang lebih tidak populer, format data yang bisa dipertukarkan atau interchange file format, DXF, secara de facto menjadi standar data CAD. Akhir-akhir ini, AutoCAD sudah mendukung DWF, sebuah format yang diterbitkan dan dipromosikan oleh Autodesk untuk mempublikasikan data CAD. AutoCAD saat ini hanya berjalan di sistem operasi Microsoft, versi Unix dan Macintosh sempat dikeluarkan pada tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator seperti Virtual PC atau Wine. AutoCAD dan AutoCAD LT tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa sederhana, Tionghoa tradisional, Rusia, Ceko,
Polandia, Hungaria, Brazil, Portugis, Denmark, Belanda, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Vietnam. Ya, di sini bisa kita lihat salah satu contoh user yang menggunakan program AutoCAD. Ini sepertinya di bidang mesin. Nah, kalau untuk yang ini di bidang properti. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Studio Max 3D Studio Max atau sering disebut dengan 3D Max merupakan produk lain dari Autodesk yang banyak digunakan di seluruh dunia. Produk ini sering digunakan sebagai software baik animasi, arsitektur maupun grafis seperti animasi film. Software ini sangat familiar di Indonesia dan penggunaannya pun relatif banyak mulai dari profesional arsitek hingga desainer grafis. Efek animasi dalam software ini relatif banyak sehingga mempermudah pembuatan animasi baik animasi foto maupun animasi bergerak seperti video, promosi dalam bidang properti dan periklanan. Ya, di sini salah satu contohnya. Ini yang bergerak di dalam bidang properti. Jadi AutoCAD sini memang banyak juga digunakan di bidang properti untuk sebuah program periklanan. Seperti di atas, ini kan program-programnya. Setelah jadi bisa dianimasikan oleh user. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Revit arsitektur. Salah satu produk lainnya dari Autodesk adalah Revit. Revit terdiri dari beberapa jenis, diantaranya Revit arsitektur dan Revit struktur. Produk Autodesk yang satu ini dapat dikatakan sebagai produk gabungan dari AutoCAD dan 3D Max. Karena produk ini bisa membuat tampilan 2D dan 3D secara bersamaan dengan fasilitas gabungan tersebut. Maka, Revit memiliki tingkat kecepatan dalam kinerja yang lebih tinggi dari yang lainnya. Namun, untuk masalah detailing tergantung dari pemakai. Untuk rendering dalam Revit tidak terlalu bagus, sehingga kebanyakan dari mereka pengguna selalu mengekspor hasil produk 3D Revit tersebut ke dalam 3D Max untuk menghasilkan produk animasi yang baik. Ya, jadi di sini adalah sebuah program 3D Max. Ini bisa mengubah tampilan 2D dan 3D secara bersamaan. Tapi kalau di dalam detailing ini agak kurang bagus. Ya, kalau detailing ini kurang bagus. Makanya tadi di sini dijelasin videonya filenya harus dikompres sama pengguna. Bisa kita lihat contoh programnya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. ArchiCAD. Produk ini memiliki kesamaan sistem dan Revit. Namun untuk masalah rendering, sistem masih jauh berbeda dengan Revit. Produk unggulan Graphisoft ini banyak digunakan di beberapa
di beberapa konsultan di Indonesia. Karena dari segi dimensional telah sesuai dengan standar dimensi di Indonesia, sehingga mereka lebih memilih produk ini dibandingkan Revit yang belum memiliki fasilitas dimensional dalam negeri. Ya, ini salah satu contoh gambar dari program ArchiCAD. Di sini dijelaskan dia ini produk unggulan Graphisoft dan banyak digunakan di beberapa konsultan di Indonesia. Karena dia ini udah sesuai dengan standar di dimensi Indonesia. Ya, selanjutnya Google SketchUp. Kalau yang ini dari Google sepertinya. Google pun tak kalah produktif dari beberapa perusahaan di atas. Produk yang satu ini menjadi primadona baru dalam dunia arsitektur di dunia karena kemudahan penggunaan dan fasilitas yang diberikan sangat banyak. Dari mulai akses langsung ke Google Maps hingga kita bisa mengambil foto view lokasi langsung secara online dengan menggunakan satelit. Namun, fasilitas tersebut masih terbatas di wilayah Eropa. Google SketchUp memiliki fasilitas gudang gambar 3D atau sering disebut 3D warehouse yang menyediakan beberapa library desain 3D yang berasal dari pengguna Google SketchUp lain di seluruh dunia dan dapat didownload secara langsung pada fasilitas komponen Google. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini yang tadi digambar dengan menggunakan Google SketchUp. Nah, seperti ini kalau sudah hampir jadi dan dianimasikan. Di sini kita bisa lihat tool-toolnya di atas. Dan ini jika sudah jadi sebuah programnya. Ya. Chief Architect. Produk ini memang tidak begitu terkenal di Indonesia. Namun, dari segi kemudahan dalam penggunaannya, bisa dikatakan relatif mudah. Namun, hasil rendering kepotong slide-nya, masih kurang baik dibandingkan produk Autodesk. Keunggulan produk ini adalah penggunaannya yang lebih simpel dan tidak banyak perintah yang harus dimasukkan dan fasilitas library-nya lumayan banyak. Ya, di sini program dari Chief Architect. Produknya memang tidak begitu terkenal di Indonesia, namun dari segi kemudahan penggunanya bisa dikatakan relatif mudah. Namun hasil rendering masih kurang baik. Oh, jadi di sini dia ini memang mudah sebenarnya. Kita untuk program Chief ini katanya memang mudah, tapi emang renderingnya kurang baik. Bisa dilihat hasilnya memang nggak begitu sempurna. Ya, selanjutnya Atlantis Studio.
Atlantis Studio. Program 3D arsitektural di sini hampir menyerupai Google SketchUp, namun lebih unggul dari masalah rendering environment. Jika SketchUp harus menggunakan plugins rendering V-Ray untuk menghasilkan rendering yang baik, tapi untuk produk ini tidak harus menggunakan plugins karena Atlantis sendiri merupakan software modeling sekaligus rendering. Ya, jadi di sini disimpulkan Atlantis Studio ini memang bagus. Ini bisa modeling sekaligus rendering. Ya, katanya programnya hampir menyerupai Google SketchUp, berarti nggak jauh beda programnya. Tapi kalau masalah untuk rendering, SketchUp ini lebih unggul. Ya, selanjutnya Rhinoceros. Produk modeling 3D ini sering digunakan oleh perusahaan arsitektur terkenal di dunia, terutama untuk membuat desain bangunan yang unik-unik, seperti bangunan karya Zaha Hadid. Kabarnya, produk ini selalu aktif digunakan dari perusahaan konsultan Zaha Hadid sebagai software modeling 3D. Ya, kita lihat gambarnya. Oh, ini yang bergerak di dalam bidang properti lagi. Tekla. Software Tekla merupakan revolusi baru dalam bidang rekayasa struktur yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan program aplikasi lainnya. Keunggulan software Tekla antara lain yaitu terintegrasinya kegiatan pemodelan, analisis, dan desain struktur dengan detailing yang lebih netral, build quantity, sequence pekerjaan sampai dengan kegiatan scheduling. Bahkan dapat digabungkan dengan software lainnya seperti perencanaan produksi, sumber daya sistem, otomisasi mesin, dan sebagainya. Sehingga kegiatan AEC atau Architect Engineering Construction terintegrasi dalam suatu permodelan yang dapat diakses secara real time dalam aplikasinya. Tentunya hal tersebut sangat menghemat biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Proyek konstruksi fantastis Menara Burj Dubai yang memiliki ketinggian hampir 1 km, ya kurang lebih tingginya 900 meter atau 900 meter, merupakan menara tertinggi di dunia. Penggunaan aplikasi software Tekla pada proyek tersebut telah membuktikan kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan, tidak hanya pada kegiatan planning and designing, akan tetapi juga pada kegiatan construction, erection, project management, serta kegiatan operasional and maintenance. Ya, berarti Tekla ini salah satu program yang digunakan untuk pembuatan Burj Khalifa, menara tertinggi di Uni Emirat Arab. Ya, kita lanjut.
Selanjutnya, hasil FX LWChat. Hasil FX LWChat adalah aplikasi yang digunakan untuk mendalami bidang arsitektur. Hasil FX LWChat mempunyai toolset untuk membangun apartemen dan gedung-gedung bangunan mulai dari lantai dasar sampai ruangan-ruangan di dalamnya dengan mudah. Intinya adalah program software ini amat dibutuhkan oleh arsitek yang ingin belajar arsitektur melalui program arsitektur 3D dengan tool-tool yang sangat lengkap. Selain itu, hasil FX LWCAD dilengkapi dengan pengerjaan kelas dunia dalam satu paket. Jadi, dengan software dan tutorialnya tersebut, kita tidak menjadi buta dan diberikan hanya teori, tapi ada studi bagus dari ahli arsitektur kelas dunia yang dibawakan oleh Nicolas Pellegrino. Anda dapat merancang dari kamar ke kamar, ruangan per ruangan, tingkat per tingkat sampai dengan secara keseluruhannya. Ya, di sini adalah contoh program dari hasil FX LWCAD. Luminos 3D. Lumion adalah alat visualisasi untuk real time, membuat film 3D, dan masih gambar awal. Arsitektur dan desain. Anda juga dapat memberikan animasi. Lumion menawarkan grafis yang sangat baik dikombinasikan dengan alur kerja cepat dan efisien, menghemat waktu, tenaga, uang. Lumion setup adegan menggunakan antarmuka berbasis GPU dan penuh 3D real-time editing. Ini menyediakan untuk penciptaan landscape, pengaturan siang hari, matahari, langit, awan, dan air. Rendering sangat optimal menambahkan tone konten untuk adegan se-3D mungkin. Ya, kita akan lihat program dari Luminos 3D. Ini dari program Luminos 3D. Dia memang grafiknya sangat bagus. 12 SAP 2000. Program SAP 2000 dapat melakukan perhitungan analisis struktur statik atau dinamik saat melakukan desain penampang beton, bertulang, maupun struktur baja. SAP 2000 juga menyediakan metode interface antarmuka yang secara grafis mudah digunakan dalam proses penyelesaian analisis struktur. Urutan proses analisis dan desain struktur dalam SAP 2000 adalah sebagai berikut.
Penerapan model struktur. Penerapan penampang struktur. Penetapan penampang elemen struktur. Penetapan kondisi pembebanan. Penetapan beban pada struktur. Analisis model. Penampilan deformasi struktur. Penampilan gaya-gaya dalam pemeriksaan tegangan elemen. Pada umumnya, SAP 2000 digunakan untuk menganalisis struktur bangunan atas, sehingga jarang orang menggunakan analisis fondasi bangunan. Jadi di sini SAP 2000 digunakan untuk analisis bangunan atas. Jadi orang itu jarang menggunakan buat menganalisis fondasi bangunan. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah sebuah program dari SAP 2000. Nah, itulah segelintir informasi software arsitektur konstruksi. Masih banyak mungkin yang masih belum disebutkan, terutama software-software berkaitan dengan pengideran jauh dan sistem informasi geografis yang memiliki fasilitas untuk pembuatan model 3D. Karena waktunya belum 50 menit, kita ulang dari awal. Computer Aided Design. Pengertian CAD. Computer Aided Design adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambar bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Berawal 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Berawal dari menggantikan fungsi meja gambar, kini perangkat lunak CAD telah berevolusi dan terintegrasi dengan perangkat lunak CAE atau Computer Aided Engineering, dan CAM, Computer Aided Manufacturing. Integrasi itu dimungkinkan karena perangkat lunak CAD saat ini kebanyakan merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau biasa disebut solid modeling. Solid model memungkinkan kita untuk memvisualisasikan komponen dan rakitan yang kita buat secara realistik. Selain itu, model mempunyai properti seperti massa, volume, dan pusat gravitasi, luas permukaan, dan lain-lain. CAD adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan desain yang prosesnya dibantu dengan komputer. Sedangkan kegiatan membuat desain itu sendiri ternyata cukup luas. Artinya, dimulai dari pengumpulan ide, membuat sketsa atau konsep, membuat model, dan membuat gambar detail, menganalisa desain sampai dengan membuat simulasi dan animasi. Jika semua kegiatan tersebut dibantu dengan komputer, itulah artinya CAD. Jadi setelah kita baca tadi itulah artinya CAD. Dia itu sebuah program yang digunakan oleh komputer. Program membuat model, habis itu membuat detail, menganalisa desain, sampai dibuat animasi. Itulah dari artinya CAD. Di dunia industri saat ini, fungsi CAD sangat vital. Dalam persaingan yang semakin ketat, CAD sangat membantu dalam pembuatan desain suatu produk dengan jauh lebih cepat dibandingkan jika pembuatan desain dilakukan secara manual. Dengan CAD, kesalahan dalam proses pembuatan desain bisa diminimalkan, yang berarti waktu dan biaya dapat sangat dioptimalkan. Nah, kelebihan CAD ini kesalahannya bisa diminimalkan. Terus
Dibandingkan dengan pembuatan desain manual, CAD ini lebih mudah, lebih bagus gitu. Waktu dan biaya juga bisa dioptimalkan sama program CAD ini. Sejarah CAD. Pada awal tahun 1960-an, seorang engineer bernama Ivan Sutherland memperkenalkan sebuah program komputer yang dapat digunakan untuk membuat gambar sketsa. Program komputer ini diberi nama Sketchpad. Saat itulah untuk pertama kalinya sebuah program gambar sketsa dapat ditampilkan di layar komputer. Sejak diperkenalkannya Sketchpad, perkembangan CAD menjadi sangat cepat. Industri komputer berlomba-lomba membuat CAD. Pada saat itu, investasi yang diberikan untuk sebuah CAD sangat besar, sampai ratusan ribu US dollar untuk software maupun hardware-nya. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memilikinya, antara lain General Motors. Jadi pada tahun 1960-an si program CAD ini baru ditemuin. Penemunya adalah Ivan Sutherland. Kemudian program komputer ini diberi nama Sketchpad. Berarti itu untuk pertama kalinya sketsa komputer sketsa bisa ditampilin di dalam komputer. Kemudian semakin tahun ke tahun perkembangan CAD ini menjadi sangat cepat. Industri komputer juga berlomba-lomba membuat CAD. Terus juga investasi yang diperlukan sebuah CAD ini besar gitu, sampai ratusan ribu US dollar. Hanya perusahaan besar aja yang menginvestasiin buat program CAD ini. Contohnya General Motors. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya lagi. Diperkenalkannya PC pada awal tahun 1980-an memberi angin segar bagi perkembangan CAD, terutama dari segi ekonomi. Pada tahun 1982, sebuah perusahaan bernama Autodesk memperkenalkan sebuah CAD yang diberi nama AutoCAD, yang menjadi CAD yang paling terkenal, yang paling banyak penggunaannya hingga sampai saat ini. Ya, AutoCAD itu memang terkenal dan di sekolah saya juga dipakai buat pembelajaran gitu. Keuntungan dari AutoCAD dibanding manual. Kualitas gambar konstan, tidak terlalu tergantung pada skill penggambar sebagaimana gambar manual. Ya, jadi kualitas gambarnya ini konstan gitu ya. Relatif lebih akurat dan cepat pengerjaannya karena menggunakan komputer. Ya, kalau menggunakan komputer udah pasti akurat. Dapat diedit, ditambah kurang tanpa harus memulai dari awal. Ya, daripada kita gambar kayak gambar di buku harus dihapus dulu. Ini mah tinggal diedit. Terus juga nggak harus ngulang dari awal. Kalau gambar manual kan, kalau misalnya salah kan harus ngulang dari awal. Dapat menjadi database yang menyimpan berbagai informasi penting yang dibuat oleh drafter dan dapat diakses langsung oleh pengguna lain. Jadi dia ini bisa disimpan di dalam database. Terus informasinya bisa dibuka oleh penggambar dan dapat diakses langsung oleh pengguna lain. Itu juga keuntungannya. Dapat dibuat library untuk komponen-komponen standar ataupun komponen yang digambar atau dipergunakan berulang-ulang dalam gambar, misalnya baut, mur, simbol-simbol dan lain-lain. Ya, keuntungannya ini bisa dibuat library atau perpustakaan komponen-komponen gitu ya, standar.
terus bisa digunain berulang-ulang kali, bisa gunain programnya berulang-ulang kali gitu untuk membuat baut, simbol-simbol dan lain-lain gitu. Sehingga mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan gambar. Lebih mudah dan praktis dalam dokumentasi dipublikasikan dan penyimpanannya dapat dibuat dengan berbagai warna sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Beberapa kelebihan AutoCAD dalam menggambar teknik antara lain. Gambar yang dihasilkan mempunyai kualitas jauh lebih baik dibanding dengan hasil gambar manual karena gambar lebih rapi dan presisi. Gambar desain yang dihasilkan mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi karena AutoCAD mempunyai tingkat presisi hingga 13 digit sehingga gambar lebih sempurna dan tepat ukurannya. Gambar yang dihasilkan akan terjamin kerapiannya dan kebersihannya karena sangat memungkinkan direvisi maupun pengeditan gambar dan untuk kesesuaian cetak yang dikehendaki. Bidang gambar kerja AutoCAD tidak terbatas sehingga memungkinkan untuk membuat gambar dengan ukuran yang sangat luas dan kompleks, tetapi dalam pencetakannya bisa dipilih bagian tertentu saja. Skala gambar yang dihasilkan fleksibel karena dapat mencetak gambar desain yang dihasilkan dengan jenis skala yang sangat variatif. Gambar yang dihasilkan bisa disimpan dengan cara yang sangat mudah, di mana hasil penyimpanan gambar tersebut bisa dibuka dengan software lain, serta dipublikasikan untuk kerja antar tim apabila diperlukan. Ya, software yang sering digunakan untuk desain AutoCAD. Contohnya AutoCAD. Ini salah satunya AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk keluarga produk AutoCAD. Secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developer, arsitektur, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Format data hasil AutoCAD, DWG, dan yang lebih tidak populer. Format data yang bisa dipertukarkan atau interchange file format DXF. Secara de facto menjadi standar data CAD. Akhir-akhir ini AutoCAD sudah mendukung DWF. DWF sebuah format yang diterbitkan dan dipromosikan oleh Autodesk untuk mempublikasikan data CAD. AutoCAD saat ini hanya berjalan di sistem operasi Microsoft versi untuk Unix dan Macintosh. Sempat dikeluarkan pada tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator seperti Virtual PC atau Wine. AutoCAD dan AutoCAD LT tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa sederhana, Tionghoa tradisional, Rusia, Ceko, Polandia, Hungaria, Brazil, Portugis, Denmark, Belanda, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Vietnam. Jadi untuk bahasa Indonesia belum ada ya. Ini contoh program AutoCAD. Program 3D Studio Max. 3D Studio Max atau sering disebut dengan 3D Max merupakan produk lain dari Autodesk yang banyak digunakan di seluruh dunia. Produk ini sering digunakan dalam software animasi baik animasi arsitektur maupun grafis seperti animasi film. Software ini sangat familiar di Indonesia dan penggunaannya pun relatif banyak mulai dari profesional arsitek hingga desainer grafis. Efek animasi dalam software ini relatif banyak sehingga mempermudah pembuatan animasi.
baik animasi foto maupun animasi bergerak seperti video, promosi dalam bidang properti, film, dan periklanan. Ini contoh program dari 3D Studio Max yang tadi udah saya jelasin. Kita cuma mengulang karena waktunya masih sisa banyak. 3,3 Revit Arsitektur. Salah satu produk lainnya dari Autodesk adalah Revit. Revit terdiri dari beberapa jenis, diantaranya Revit Arsitektur dan Revit Struktur. Produk Autodesk yang satu ini dapat dikatakan sebagai produk gabungan dari AutoCAD dan 3D Max. Jadi ini nih produk yang gabungan dari 3D Max sama AutoCAD. Produk ini bisa membuat tampilan 2D dan 3D secara bersamaan. Dengan fasilitas gabungan tersebut, maka membuat tampilan 2D dan 3D, maka Revit memiliki tingkat kecepatan dan kinerja lebih tinggi dari yang lainnya. Namun untuk masalah detailing tergantung dari pemakai. Untuk rendering dalam Revit tidak terlalu bagus sehingga kebanyakan dari mereka pengguna selalu mengekspor hasil produk 3D Revit tersebut ke dalam 3D Max untuk menghasilkan produk animasi yang baik. ArchiCAD. Produk ini memiliki kesamaan sistem dengan Revit, namun untuk masalah rendering, sistem masih jauh berbeda dengan Revit. Produk unggulan Graphisoft banyak digunakan di beberapa konsultan di Indonesia karena dari segi dimensional telah sesuai dengan standar dimensi di Indonesia, sehingga mereka lebih memilih produk ini dibandingkan Revit yang belum memiliki fasilitas dimensional dalam negeri. Google SketchUp. Google pun tak kalah produktif dari beberapa perusahaan di atas. Produk yang satu ini menjadi primadona baru dalam dunia arsitektur di dunia karena kemudahan penggunaan dan fasilitas yang diberikan sangat banyak. Dimulai dari akses langsung ke Google Maps hingga kita bisa mengambil foto view lokasi langsung secara online dengan menggunakan satelit. Namun fasilitas tersebut masih terbatas di wilayah Eropa. Google SketchUp memiliki fasilitas gudang gambar 3D atau sering disebut 3D warehouse yang menyediakan beberapa library desain 3D yang berawal dari pengguna Google SketchUp di seluruh dunia dan dapat di-download secara langsung pada fasilitas komponen Google. Ini salah satu contoh dari gambar Google SketchUp ya, program-program Google SketchUp tadi udah saya jelasin. Chief Architect. Produk ini memang tidak begitu terkenal di Indonesia, namun dari segi kemudahan dalam penggunaannya bisa dikatakan relatif mudah. Namun hasil rendering masih kurang baik dibandingkan produk Autodesk pada umumnya. Keunggulan produk ini adalah dalam penggunaannya lebih simpel dan tidak banyak perintah yang harus dimasukkan, dan fasilitas library-nya lumayan banyak. Jadi kalau pengen yang simple pakai Chief Autodesk atau Chief Architect. Kalau pengen mudah pakai Chief Architect, tapi untuk hasil renderingnya dia masih kurang bagus. Lanjut. Atlantis Studio program 3D arsitektural ini hampir menyerupai Google SketchUp, namun lebih unggul dari masalah rendering environment. Jika SketchUp harus menggunakan plugin rendering V-Ray untuk menghasilkan rendering yang baik, tapi untuk produk ini tidak harus menggunakan plugins karena Atlantis sendiri merupakan software modeling sekaligus rendering. 3. Reconeros
Produk modeling 3D ini sering digunakan oleh perusahaan arsitektur terkenal di dunia, terutama untuk membuat desain bangunan yang unik, seperti bangunan karya Zaha Hadid. Kabarnya produk ini selalu aktif digunakan di perusahaan konsultan Zaha Hadid seperti software modeling 3D. Terus selanjutnya program Tekla. Selanjutnya program hasil FX LWC Luminos 3D. Terus ada program SAP 2000. Nah, itulah segelintir informasi software arsitektur dan konstruksi yang masih banyak mungkin masih belum bisa disebutkan. Ini terutama software yang berkaitan dengan pemodelan jauh, pengiraan jauh, dan sistem informasi geografis yang memiliki fasilitas untuk pembuatan model 3D. Ya, itu aja dari saya, Satria Harlianjaya. Sampai sini aja presentasinya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Mohon maaf bila saya ngulang itu videonya karena waktunya masih kurang buat mencukupi kekurangan waktunya, jadi saya ulang materinya. Ya, sekian dari saya, Satria Herlianjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.